Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat siaran misteri. Oke, kembali lagi ke channel kita yang menyajikan tentang mungkin teman-teman ada kisah mistis, horor selama hidup teman-teman bisa diceritakan dan pasti kami akan mendengarkan dengan baik. Oke, langsung saja. Saya sudah bersama narasumber. Oke, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Oke, Mas, bisa untuk perkenalan dulu, Mas. Siapa nama Mas? Kenalin, nama saya Muhammad Aris Ramadan ya. Di sini saya mau menceritakan gimana masa kecil saya datang ke desa ini itu banyak banget hal mistis ya di rumah yang saya tempati itu. Dan ini mau saya ceritakan ya pada Mas Iyung ini. Oke, Mas, sebentar, Mas. Saya potong, maaf. Mas Aris atau Mas Ramadan ini dipanggil siapa? Mas Aris atau Ramadan? Mas Aris saja, Mas. Mas Aris, Ya. oke. Mas Aris berasal dari mana, Mas? Mungkin Dari- bisa disebutkan desanya, atau kalau nggak mau nggak apa-apa, bisa disebutkan bagian mana, Ini daerah mana gitu. asli saya daerah Lawang, Sukodadi ya, Kabupaten Lamongan. Lamongan ya, berarti kota Lamongan ya. Oke. Ya. Oke, Mas Aris. Di sini Mas Aris menceritakan tentang masa kecilnya yang mengalami kisah-kisah horor ya. Ya. Oke. Oke, Mas Aris, mungkin bisa dimulai. Gimana ceritanya? Pertama awal saya datang ke desa ini ya teman-teman, Oke. itu mengerikan banget ya. Waktu saya pindah ke sini, di waktu saya itu umur 12 tahun ya, 12 tahun. 12 tahun. Berarti kelas berapa itu, Mas? 12 tahun itu. Masih SD kalau Sekitaran nggak SD salah. ya. Oke, SD berarti. Oke, Mas Aris ini awalnya pindah itu awalnya dari mana, Mas? Pindah kemana? Kok tiba-tiba pindah? Asli saya dari Babat ya. Babat itu masih ikut Lamongan juga? Ya. Terus pindah ke sini Ya. soalnya bapak kan ke sini. Terus saya juga ikut ke sini, pindah Ya. sama orang tua dan sekeluarga. Berarti satu keluarga itu pindah. Ya. Kenapa, Mas, kok bisa pindah? Ya karena gimana ya, di rumah ini tuh nggak ada yang nempatin, Mas. Itu Dulu di daerah mana? Ya di daerah sini Di itu di di mana? Di Subang ya? ya, Bukan dusun sebelumnya. ya. Oke. Terus Dulu itu waktu pindah sama kedua orang tua, terus sama adik juga, dan saya baru masuk rumah itu rasanya hawanya gitu ya. Rasanya hawanya itu kayak mistis gitu, Mas. mistis. Soalnya lama nggak ditempatin rumahnya. Oke, itu bentar, Mas. Itu rumah siapa ya kira-kira? Rumah kakek saya, Mas. Kakek. Berarti yang asli Aslinya itu asli siapa? Orang tua apa, ibu atau bapak? bapak saya asli Bapak. sini. Ya. Berarti yang ibu asli bapak. Ya. Oh gitu. Oke, siap. Terus, Mas? Terus waktu saya masuk rumah itu, wah serem banget, Mas. Soalnya gimana ya, lama nggak ditempatin rumahnya itu. Waktu kakek saya meninggal, nah istrinya itu langsung pindah ke daerah Surabaya. Surabaya. Ya. Oh iya, dulu Mas. itu. Saya mau tanya lagi. Rumahnya itu kosong kira-kira berapa lama? Sekitar waktu kakek saya meninggal itu 2 tahunan, Mas, kalau nggak salah. 2 tahunan kosong ya berarti. Ya, ya. Terus saya tempatin. Ya. Waktu saya ke kamar mandi itu, Mas ya. Hmm. Wah, serem banget pokoknya, Mas. Waktu zaman kecil ya. Zaman kecil itu kan kalau orang itu biasanya itu bisa melihat hal-hal yang gituan, Mas. Kalau di masa kecilnya ya. Tapi nggak sembarangan orang ya biasanya itu. Ya. Jadi tergantung orang, Mas. Karena nggak semua orang anak kecil itu bisa lihat. Ya. Tergantung kepekaan orang masing-masing. Terus Mas? terus saya waktu ke kamar mandi itu sudah nggak enak, Mas, di perasaan saya itu. Ya. Terus saya tanya sama bapak saya, ini rumahnya itu udah lama Pak ya nggak ditempatin. Terus bapak saya bilang itu
Udah lama sih, tapi di sini tuh dijaga mas sama mbaknya bapak itu, kakaknya bapak. Sering dibersihin lah rumahnya itu, kan lama gak ditempatin. Dijaga dalam konteks jaga tentang atau dijaga tentang dunia-dunia gaib atau dibersihin aja rumahnya atau gimana, Dibersihin Mas? aja mas. Oh, maksudnya dijaga itu dijaga kebersihannya. Ya, Kirain saya tuh dipagarin atau enggak, gimana, enggak ya? terus terus? waktu itu bapak saya juga udah lama mas nggak ke sana. Jadi ya pas waktu malam itu mau tidur, zaman-zaman kecil kan takut mas ya. Ya. Takut kayak gimana gitu. Waktu ke kamar mandi itu mesti minta anterin. Lah pas saya nengok itu pas jam 12 malam kalau nggak salah mas. Saya mau kencing ya, buang air kecil itu. Terus orang tua saya itu sudah tidur semua sama adik saya itu. Waktu saya lihat ke belakang itu ada sosok mas. Sosok apa itu, Mas? Sosoknya itu matanya besar mas, Matanya besar. merah. Merah. Itu kelihatannya itu di kamar mandi atau di tempat lain? Di belakang mas, di Di belakang belakang dapur. belakang dapur. Iya, pas di pintu itu, Pintu nengok pintu mana? sedikit itu. Pintu pintu dapur. Itu dapur. Iya, Gadap ke Masnya atau kemana gitu? Atau Masnya yang lihat matanya aja atau gadap ke Masnya? Sosok itu menghadap mas ke saya. Iya, ke Masnya. saya langsung kaget mas. Reaksi Masnya kaget. Terus di situ apa yang Mas lakukan? Saya ketakutan mas, nggak bisa apa-apa kan masih kecil mas. Nangis atau gimana? Reaksinya di situ. Kalau dulu sih saya cuma gemeter badan itu, terus langsung tidur saya. Oh, itu jadi kencing nggak gitu? Nggak jadi mas saya. Nggak jadi ya? Langsung Iya. tidur. Iya takut karena Karena takut. takut. Iya. Ya, siap. Terus Mas? Terus waktu pagi itu saya tanya sama ibu saya, Bu, kemarin kok aku lihat apa sosok kayak mistis gitu. Orangnya itu kayak orang tapi kok matanya merah besar gitu. Saya juga takut. Terus saya ceritakan sama ibu saya. Terus katanya ibu saya kan, wah paling halusinasi saja gitu. Oke, Kan masih kirain kecil. itu nggak percaya ya. Dikira ngada-ngada, dikira halusinasi. Iya. Ya, terus Mas? Terus saya beranikan diri mas waktu pagi itu kencing sendiri. Oke. Terus saya itu mencium aroma wewangian gitu mas, kayak Wangian. harum gitu. Ya, wangi-wangian ya. Ya, Itu menciumnya itu kira-kira di bagian kamar mandi lagi atau di tempat lain? di kamar mandi itu mas. Di kamar mandi itu. Ya, Berarti malamnya kejadian di kamar mandi, paginya pun sama di kamar ya mandi sama juga. mas. Saya Itu dulu, bau wangian ya. ya. Oke. Terus saya beranikan diri langsung. Terus kok tiba-tiba kayak anak wangi gitu mas. Mari Ya, ngono. wangian tadi ya. Iya, terus saya teruskan aja. Kencing, tetap Iya, kencing. kencing, terus mandi. Terus apa itu? Saya kembali ke ruang tamu, terus saya bicara sama kedua orang tua saya. Nah, katanya itu emang dulu itu sering mas, banyak hal-hal yang gitu. Katanya sih. Di kamar mandi itu. Iya. Terus katanya kakaknya bapak ini Ya. emang sering nemuin gituan. Kayak apa itu? Setan namanya. Kayak apa ya? Penampakan. Penampakan. Sering lihat penampakan. Iya, Kakaknya, bapaknya Mas ini iya, atau siapa? Kakaknya kakaknya yang Oh, iya. bersihin rumah itu. yang bersih rumah. Iya. Ya, terus Terus cerita itu saya juga takut mas, lama-lama takut. Terus diceritain semuanya, diceritain ke saya itu katanya itu sering ada orang yang bicara sendiri di situ. bicara sendiri ya. Iya. Padahal nggak ada orangnya mas. Maksudnya orang yang bicara sendiri tuh orang kayak orang kedengar suara ngobrol atau Manggil nama mas. manggil nama siapa? Manggil nama kalau nggak salah itu kakak saya, kakaknya bapak. Oh, kakaknya bapak. Iya. Itu manggil terus. Iya. Itu di lokasi yang sama. Iya di lokasi Kamar yang mandi sama. itu, daerah kamar mandi itu. Soalnya dulu itu di belakangnya itu
bekasnya pabrik kerupuk mas dulu. Pabrik kerupuk. Ya, Oh, berarti dulu itu di situ pernah ada pabrik kerupuk. ya, Terus dibangun rumah, jadi lokasi itu pas posisi di kamar mandi itu. ya, gitu. Terus pas dulu itu katanya kakaknya bapak, pas waktu kakek itu goreng-goreng kerupuk di Iya. jam-jam malam itu sering didatangin kayak sosok tuyul, terus sosok gaib lah mas di situ. Oke. Belum ada yang berani mengusirnya di situ. Bentar mas, itu pabrik itu punya siapa ya kira-kira? Punyanya kakek saya dulu mas, Itu pada tahun berapa? tahun 90-an. 90-an ya. Oh, Masih jaya-jayanya mas dulu itu. jadi Pabrik dulu itu kerupuknya. di situ pabrik kerupuk ya. Ya. Oke. Terus mas? Terus dulu itu banyak sekali mas kayak hal-hal gaib di situ. Kakek saya sering kayak dikudoin ngono lho mas modelnya. Dikodain. Ya dikodain terus Hmm. dicolek-colek pas goreng kerupuk itu. Hmm. Kakek saya ya diam aja kan udah biasa gitu mas dulu. Bisa. Karena dulu itu di belakangnya itu kan ada kayak pohon asam besar Oh, banget pohon, mas dulu. ya pohon asem ya. Ya, Besar. besar. Terus nggak lama kemudian itu kakek saya kan meninggal. Ya nggak lama sih mas meninggalnya itu tahun 2000-an lah. Terus habis itu nggak ada yang ngelola pabriknya, terus tutup kan pabriknya, tutup. Habis itu rumahnya juga nggak ada yang nempatin, istrinya juga kan balik lagi ke rumah orang tuanya di sana di Surabaya. Tapi kalau saya boleh tahu mas ya, dulu kakek mas itu punya pabrik. Terus pabrik itu udah punya karyawan atau masih diurusin sama kakek mas sendiri? Dulu itu punya mas karyawan di situ, Punya karyawan juga. tapi nggak pernah betah mas karyawan. Katanya kalau Karena banyak gangguan. iya, kalau malam itu sering digangguin gitu dulu itu. Ya, ya. Terus dulu pohon asamnya di belakang itu mas, Ya. terus langsung dipotong pas kakek saya itu meninggal jarak berapa tahun. Terus saya di sini nempatin, terus tinggal pohon keresnya ya mas, besar Pohon keres banget. itu apa mas? Keres itu apa ya namanya, saya juga Keres. Oh ya, nanti teman-teman yang tahu pohon keres itu apa ya, coba komentar di bawah nanti ya. Oke. Saya nggak tahu pohon keres itu pohon apa. Oke ya. Oke mas, terus lanjut. Oh ya mas, boleh minum dulu mas. Iya, Oh Mas. ya, maaf nggak ada sedotannya mas. nggak apa-apa mas. Sudu aja mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu saya pas ke belakang itu sering juga mas dijahilin juga Ya. tapi saya biasa aja lah, udah terbiasa. Terus udah terbiasa. Terus pas Pak D saya meninggal itu mas, ini sudah saya sudah umur 17 tahun. Pak D. Berarti kakaknya Adiknya kakek Pak D. Oh, adanya kakek. Ya, Meninggal. itu meninggal. Terus waktu ada acara di Babat, ibu sama bapak itu mas, itu saya di rumah sendiri kan, rumah sendiri. Pas 7 harinya Pak D saya mas itu. Waktu bapak saya mau ke Babat kan tahlilan dulu, terus langsung berangkat malamnya. Ada acara keluarga kan di Babat. Iya. Waktu saya sendiri di situ, itu ada yang manggil. Ya manggil. Itu Iya. dari arah kamar mandi atau beda lagi? Ini dari pintu depan mas. Pintu depan. Suaranya itu suara yang aneh atau familiar? Yang pernah mas dengar? Familiar banget mas. Familiar. Ini asli mas ya, nggak rekayasa ya ini ya, asli. Ya. Ini manggil nama saya. Berapa kali? Itu jam 12 malam pas. Berapa kali itu? 3 kali mas. 3 kali. Waktu itu pas saya mau tidur, itu ada yang manggil Haris. Itu saya langsung ketakutan banget mas di situ. Itu sama masnya ini sendiri?
sendiri mas di sini. Hmm. Saya ketakutan banget, terus nggak ada siapa-siapa di rumah juga, langsung saya kabur mas. Mau kabur. Kabur. Tapi masnya nggak curiga, nggak pengen lihat di depan ada siapa? Saya sudah ketakutan Udah banget, ketakutan ya. gemeter banget badan itu mas. Udah nggak Terus sempet pengen lihat. iya, terus saya kembali ke warung kopi, Oh keluar itu. keluar mas saya keluar ke teman saya kan punya warkop di situ. Ya. Saya ngopi sampai pagi mas. Saya Nah, itu- tidur juga di situ. Bentar. Itu di mana mas? Maksudnya katanya mas kan di depan, pintu depan. Nah, itu lihat mana masnya keluar? Saya lewat belakang mas, Belakang. lewat samping. Samping. Iya, langsung lari mas saya. Lari. Karena Ketakutan takut ya. banget mas. Ya terus. Temenan ini mas ya. Ya terus. Terus saya bilang ke teman saya banyak yang nggak percaya. Katanya itu mesti halusinasi saya. Hmm. Karena malam ya mas ya, karena malam juga di situ. Ya saya gimana ya? Ini pengalaman ya, Hmm. buat saya horor banget lah. Zaman-zaman dulu itu ya. Sekarang kan saya sudah di umur 24 tahun, mau 25. 24 mau 25. Iya. Itu selama kejadian itu terakhir itu umur berapa mas? Mulai ada horor terakhir atau itu, sekarang masih pernah kalau dengar sekarang di sih rumah itu atau udah nggak pernah? katanya bapak saya sih pernah bapak saya mas. Tapi kalau saya sampai sekarang Udah nggak ada. nggak ada mas. Terakhir Berarti terakhir umur 17 tahun. 17 itu yang dipanggil-panggil itu. Iya mas, Pak De saya dulu itu. Itu familiar suara Pak Dimas. Iya familiar banget mas itu. Saya Itu sampai waktu 7 hari ya. iya ke 7 harinya. Oh, tapi mas nggak ngelihat apa-apa itu waktu itu. Atau Saya- cuma suara aja. Saya baca Bismillah, langsung saya dobrak abang saya, terus langsung saya tutup kembali, langsung lari mas kenceng-kencengnya. Itu waktu takut-takutnya. Pas dobrak lewat samping itu tadi langsung keluar. Iya langsung keluar, Langsung langsung ngopi mas ke teman saya. Oh, nggak berani pulang ya. Nggak berani banget. Berarti terakhir kisah mas ini yang mengalami kisah horor itu pada umur 17 tahun itu. Iya Berarti sampai sekarang udah nggak pernah dengar lagi ya. udah nggak. Tapi di rumah mas masih ada, tapi godanya ke apa? Iya. Oh iya. Ini pas di Lombongan mas, kan rumah saya kan ada kayak lombongan kecil itu di Iya, sampingnya. kayak apa? Kayak rombongan itu kayak gang gitu ya. Gang kecil kecil kan. gitu. Ya kan Hmm. bangun rumah tetangga saya ini nggak tetangga sih, masih kayak saudara, tapi kan nggak nemplek pas sama mas rumahnya itu. Gak dempetan. Enggak. Jadi ada renggangnya sedikit kan, ada kayak gang kecil Gang gitu. kecil, iya. Nah, sering di situ mas. Dulu itu kata bapak itu pernah kayak ada sosok anak kecil gitu Hmm. lari. Gitu. Maling juga ada mas. Maling ya. Iya maling. Berarti ya Mas. horor nggak Tangga cuma saya- setan aja ya. Iya mas. Kok berani? Maksudnya gini mas. Maling ya. Maling. Nggak tahu kapan mas ya. Ini saudara saya ya yang kemalingin itu orang ini paling punya ilmu sakti mas. Maksudnya gimana mas? Yang waktu pas maling itu yang dimalingkan ayam mas itu nggak Nah. ada yang tahu sama sekali mas. Hmm. Jadi pagi-pagi itu langsung hilang semua ayamnya, Bilang semua. hilang semua mas. Namanya maling mas, pinter. Iya, Kalau nggak pinter gak jadi maling. waktu dipegang itu kan biasanya ayam kan langsung Bunyi. bunyi mas. Ya, Itu enggak mas. dari punya trik gitu mas. Iya, ayam Iya. 15 ekor mas hilang semua. Oke, berarti Mas Aris kisah mistisnya cuma di umur 17 itu tadi ya. Iya, terakhir itu mas. Terakhir itu ya. Berarti sampai sekarang udah aman, nggak pernah dengar gangguan apa lagi. Soalnya sudah dipagrin mas. Di belakang Iya. itu sudah dipangkas semua, pohon asem, pohon keresnya itu tadi sudah dipangkas semua, sudah bersih, dan insya Allah aman mas. Tanpa udah gangguan. dinetralin semua ya. Iya. Sekarang udah aman. Oke. Terima kasih Mas Aris atas ceritanya. Iya, Oke Mas. ya. Berarti di sini teman-teman ya, Mas Aris sendiri ini dari masa kecil itu udah banyak gangguan ya. Dari SD umur 12 sampai 17 tahun itu banyak kisah-kisah mistis atau yang pernah dialami sama Mas Aris ini.
Oke, teman-teman, jangan lupa teman-teman kalau pengen cerita, punya pengalaman horor mistis, bisa hubungi di Instagram kita sama YouTube kita ya teman-teman ya. Jangan lupa, nanti saya tulis di bawah sini. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Saya sebagai host, saya mohon maaf atas segala-segalanya. Siapa tahu ada salah kata yang tidak berkenan ke teman-teman dan Mas Aris ya, Mas Aris ya. Oke, Mas Aris, terima kasih sekali lagi Mas Aris. Ya. Semoga Mas Aris dan keluarga sehat-sehat ya Mas Aris Amin. ya. Tidak ada gangguan apa-apa. Amin. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.